Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 7 Mei 2024, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Renungan kita diambil dari Yohanes 16 ayat 5 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, sebelumnya Yesus berbicara tentang penganiayaan yang akan dialami oleh para murid sepeninggal Yesus. Yesus menyadari bahwa para muridnya tentu akan mengalami kesedihan dan di sisi lain mengalami kekurang yakin dirian. Yesus sadar bahwa dalam hati para murid ada pertanyaan, kalau demikian bagaimana selanjutnya nasib kami? Apakah semua yang telah dimulai oleh Yesus itu akan hilang secara pelan-pelan? Akan tetapi Yesus tetap dalam koridor cinta yang tanpa batas kepada para muridnya. Ia tidak mau meninggalkan mereka dalam duka cita. Ia tidak mau bahwa semuanya berakhir setelah Ia pergi kepada Bapa. Maka Ia meneguhkan mereka dengan mengatakan dua hal yang berkesinambungan, yaitu adalah lebih baik Ia pergi, dan yang kedua, Ia akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus, kepada para murid. Dalam fungsi penolong itu ada dua unsur, yakni menegur dan membawa kepada kesadaran atau menginsafkan. Menegur berarti Roh Kudus akan menegur seseorang atau kelompok tertentu akan kesalahan yang mereka anut sebelumnya atau komitmen mereka yang salah sebelumnya. Roh Kudus juga akan menginsafkan atau meyakinkan. Dan ini berarti Roh Kudus menginsafkan atau meyakinkan mereka akan kebenaran yang sebelumnya belum mereka kenal atau belum mereka sadari. Dengan demikian Roh Kudus akan menegur dunia, yakni orang-orang yang tidak percaya akan Kristus, menegur kesalahan mereka dan kemudian menunjukkan bahwa dunia harusnya meninggalkan dosa-dosa mereka dan menerima kebenaran yang seharusnya dihidupi, yakni kebenaran dalam diri Yesus Kristus, sehingga dengan demikian mereka mengalami keselamatan. Secara gamblang Yesus mengatakan bahwa penolong itu juga akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penolong itu ibarat jaksa yang mengatakan bahwa dunia bersalah, tetapi juga sekaligus penolong atau Roh Kudus itu membawa rasa bersalah itu dalam kesadaran manusia, sehingga mereka merasa gelisah dan memohon keringanan. Yesus benar-benar adalah Putra Allah yang merendahkan diri untuk manusia dan mau turun dari surga demi menebus dosa manusia. Inilah kebenaran itu. Walaupun menderita, sengsara, dan disalib, Yesus menunjukkan kemuliaan
dengan bangkit dari mati, serta naik ke surga kembali kepada Bapa. Dunia akan melihat hal itu juga, dan lebih lagi akan melihat Yesus yang tetap hidup lewat para murid yang diberi rahmat Roh Kudus. Dengan demikian, dunia, yakni orang-orang yang tidak mau menerima Yesus, secara khusus yang berperan dalam penyaliban Yesus, akan mengalami penghakiman dan penghukuman secara tidak langsung oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tidak mampu menahan Tuhan lewat kekuasaan duniawi. Yesus bangkit dan malah menampakkan kemuliaan-Nya. Para saudara yang terkasih, sabda Yesus pada hari ini begitu memberi penghiburan, memberi kekuatan, dan kiranya memberi energi untuk tidak pernah ragu akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seorang beriman meskipun mengalami kesulitan, mengalami tantangan, bahkan penganiayaan, tetap dengan bangga menyatakan bahwa ia adalah pengikut Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia akan mengutus penolong bagi kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Penolong itu akan membantu, menuntun, menguatkan, dan melepaskan kita dari jerat yang jahat. Maka marilah kita selalu berteguh dalam iman, percaya kepada Tuhan kita, serta juga mendengar bisikan Roh Kudus yang menuntun kita dan menemani langkah hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.